Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa likulli ummati man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil akhir. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah fillah rahimakumullah. Kita syukuri nikmat hidup kita ada di dunia bukan hanya karena kondisi fisik kita yang insya Allah masih sehat, masih bisa bermuajah walaupun via online, tapi lebih dalam dari itu mari kita syukuri karena Allah masih berikan kesempatan kita untuk bisa mempelajari bagaimana cara mengisi hidup kita dengan pendekatan apa yang diinginkan Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hal kecil yang kita lakukan ini menjadi bukti bahwa kita adalah umat-umat akhir zaman yang tetap mencoba untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, terutama dalam hal talabul ilmi. Ikhwah fillah rahimakumullah, karena kita materi ini disampaikan secara online, insya Allah karena antum bisa akses di YouTube, jadi anak coba untuk sehemat mungkin. Khair, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang cinta dunia. Nah, judulnya biar agak seru, ada apa dengan cinta dunia gitu ya. Oke, langsung saja. Yang perlu kita ketahui pertama adalah hakikat dunia itu sendiri. Secara etimologi atau kata dasar, asal kata maksudnya, dunia berasal dari kata dasar dana'ah, ya, yang dalam bahasa Arab itu turunannya, maka dia akan memberikan makna yang pertama, dana'ah atau dunia adalah sesuatu yang kotor atau sampah. Ya. Kata dunia juga bermakna dekat atau cepat, ya, cepat berlalu atau cepat hilang. Dan yang terakhir, kata dunia memiliki makna rendah. Ini secara etimologi. Jadi secara makna kata saja kita sudah tahu bahwa dunia ini bukan sesuatu yang yang layak kita perjuangkan sebenarnya. Ya. Nah, Allah juga di dalam Al-Quran mengingatkan kita pada banyak ayat bahwa dunia ini hanya senda gurau, mata, ya. Di beberapa ayat Allah, ya, di surat Ar-Ra'd ayat 26 atau An-Nisa ayat 77, ya, disebutkan bahwa dunia ini hanya mata'il qalil, kesenangan yang sedikit sekali gitu ya. Di surat Al-Mu'min ayat 39 juga seperti itu, disebutkan sebagai kesenangan yang sementara, ya. Dalam Al-Imran disebutkan sebagai innal hayata dunya mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, ya. Di ayat yang lain di Quran surat Al-Ankabut disebutkan bahwa dunia ini hanya la'ibu walagu, cuman bercanda main-main doang, bukan sesuatu yang harus kita seriusin, tentunya dibandingkan dengan sikap kita kepada kehidupan akhirat, ya. Jadi silakan antum buka nanti di Al-Quran ayat-ayat ini, antum tadabburi. Khair, Rasulullah juga mengingatkan kita dalam beberapa hadis, ya, beberapa hadis yang cukup populer yang ambilkan di sini. Yang pertama, Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, tidaklah dunia itu dibanding akhirat melainkan salah seorang dari kamu masukkan jari tangannya ke dalam lautan, maka perhatikanlah apa yang dibawa oleh jari itu. Antum bisa bayangkan, celupkan satu jari ke lautan, tetes terakhir yang ada di ujung jari itu ibarat dunia, sedangkan lautan itulah kehidupan akhirat, ya. Jadi sangat-sangat tidak sebanding. Sedemikian itulah Islam memandang kehidupan dunia, bukan sesuatu yang layak diagungkan. Ya, pada hadis yang lain, ya, Rasulullah mengatakan bahwa Allah menjadikan rahmat 100 bagian dan 99 bagian itu Allah tahan, ya.
hanya satu dari 100 rahmat itu hanya satu yang diturunkan ke bumi. Dan satu itu saja sudah menyebabkan sesama makhluk saling menyayangi sampai kuda mengangkat telapak kakinya dari anaknya karena khawatir mengenainya. Antum bisa bayangkan, ya. Satu rahmat Allah itu sudah sangat cukup meliputi semua kebahagiaan, semua kasih sayang yang ada di bumi. Nah, pernah mendengar juga bahwa seandainya seluruh ibu yang punya kasih sayang terbaik di seluruh alam ini dikumpulkan, maka itu juga masih baru hanya bagian saja dari satu satu bagian dari rahmat Allah. 99 bagian yang lain masih ditahan untuk kita di akhirat nanti. Khair. Pada kesempatan yang lain, ini juga mungkin sudah populer. Jadi, pada satu kesempatan Rasulullah dengan beberapa sahabat melewati dan melihat seekor anak kambing yang telinganya kecil sudah menjadi bangkai. Ya. Jadi sudah anak kambing, cacat pula dan sudah mati pula. Ya, bisa dibaca di hadis ini dan simpel sederhananya Rasulullah mengingatkan bahwa demi Allah, dunia lebih hina bagi Allah daripada bangkai itu. Ya. Jadi dunia ini nggak lebih mulia, nggak lebih baik, nggak lebih berharga dari seekor anak kambing, bangkai anak kambing yang cacat pula, gitu ya. Sampai sedemikian. Dan banyak perumpamaan lain yang disampaikan Rasulullah, ya, yang mengingatkan kita gitu ya untuk tidak 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 terlalu memfokuskan diri untuk tidak terlalu tergila-gila dengan dunia ini. Ya. Pada hadis yang lain dari Tirmizi yang dinyatakan hasan hadisnya, sesungguhnya dunia itu dilaknat dan dilaknat pula yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan segala sesuatu yang mendekatkan kepadanya, orang alim atau ulama dan orang yang menuntut ilmu. Ya. Jadi dunia ini hanya berharga kalau di dalamnya diisi dengan ibadah kita, zikir-zikir kita. Ya, kalau tadi pada hadis sebelumnya disampaikan bahwa dunia ini nggak lebih berharga dari bangkai anak kambing yang cacat pula gitu ya. Pada kesempatan yang lain bahkan Rasulullah bersabda, seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, tentu dia tidak sudi memberi minum pada orang kafir. Ya. Jadi di mata Allah tentunya ini yang harus kita kita hayati gitu ya. Dunia ini nggak lebih berat ya, nggak lebih berat dari sayap nyamuk. Ya. Tidak lebih mulia dari itu. Jadi ini gaya bahasa yang sangat tinggi ya. Dan pada kesempatan yang lain diambil dari kisah Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Jadi pada satu senario perjalanan Rasulullah melihat seorang wanita tua dengan kedua lengan tangannya itu banyak perhiasan gitu ya. Dan Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa itu ya Jibril? Ya, jadi wanita tua dengan perhiasan itu ternyata adalah dunia dengan berbagai perhiasan yang ada padanya. Dunia, jadi wanita tua disebutkan ya, karena memang penuh penuh dengan intrik, penuh dengan solek eh, hiasan-hiasan yang ya wanita wanita tua pada akhirnya juga pasti akan berakhir. Baik, jadi gambaran-gambaran singkat itu mudah-mudahan bisa memberi gambaran kepada kita bahwa dunia ini bukan sesuatu yang layak untuk kita kejar mati-matian gitu ya. Orang suka bilang mati-matian mengejar yang akan ditinggal mati gitu. Dan itu tentunya nggak cerdas lah buat kita yang bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Karena dunia ini diciptakan memang bukan untuk tempat kita berbahagia, justru menjadi ujian bagi kita. Allah menciptakan dunia ini untuk ujian bagi kita dan memang di dalamnya ditakdirkan banyak potensi fitnah gitu ya. Yang pertama, dunia ini adalah sumber fitnah terbesar, sumber cobaan terbesar bagi kita muslim ya. Dalam surat Luqman surat 31 ayat ke-33. Jadi ya, nanti antum bisa cek ayatnya di
antum buka mushaf ya. Allah mengatakan, maka jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, ya. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Ya. Dunia punya potensi menjadi sumber cobaan terbesar. Ya. Yang kedua, dunia ini pada satu kondisi bisa menjadi sumber wahan. Wahan itu adalah penyakit dalam satu hadis riwayat Abu Daud yang antum bisa baca nanti. Ya, intinya salah satu sumber kelemahan kita, ini mungkin sudah kita alami sekarang, adalah bahwa Allah mencabut dari hati kita, mencabut dari hati musuh-musuh kita, rasa takutnya. Yang ada di hati muslim sekarang, mukmin sekarang mungkin adalah wahan. Wahan ini sumbernya adalah hubbud dunya wa karihatil maut. Hubbud dunya karihatil maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Nah, ini jadi mencintai dunia. Fokus kita adalah bahwa mencintai dunia pada akhirnya bisa menjadi sumber kelemahan untuk seorang muslim atau mukmin. Selanjutnya, potensi dunia juga bisa dikhawatirkan. Bahkan Rasulullah menyampaikan sendiri pada hadis yang bisa antum baca ini, ya. Demi Allah, bukan kefakiran yang paling aku takutkan kepadamu, tetapi aku takut dibukanya dunia untukmu sebagaimana telah dibukanya bagi orang-orang sebelummu. Kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan akan menghancurkanmu sebagaimana telah menghancurkan mereka. Jadi kompetisi kita, gila-gilaannya kita mencari dunia itu bukan sesuatu yang baik ternyata. Justru sesuatu yang dikhawatirkan Rasulullah menjadi sumber kelemahan, seperti juga yang sudah terjadi pada kaum-kaum sebelum kita. Dan ini sudah terbukti di banyak kondisi gitu ya. Mungkin dari atsar atau kisah-kisah yang bisa kita jadikan teladan. Pada zaman Nabi Musa, ada satu kisah yang diabadikan di Quran surat Al-A'raf ayat 174 sampai 177 tentang kisah kaum Madian ya. Jadi ada seorang ulama yang doanya itu terkenal selalu makbul gitu ya. Seorang yang terkenal doanya makbul, namanya Bal'am bin Bawra. Pada suatu hari Musa mengutus Bal'am bin Bawra ini untuk pergi ke negeri Madian, ya. Negeri Madian itu negeri yang bertabur gemerlap dunia, gitu ya. Maksud Nabi Musa mengutus Bal'am bin Bawra ini adalah untuk mendakwahi mereka supaya tidak tenggelam kepada kehinaan dunia. Tapi apa yang dilakukan pada saat Bal'am bin Bawra sampai ke negeri Madian, yang ada justru Fir'aun waktu itu, pada zaman itu menawarkan Bal'am bin Bawra ini dengan gemerlap dunia. Dan qadarullah, Bal'am bin Bawra ini akhirnya tergelincir, akhirnya dia mengambil apa yang ditawarkan dari keindahan dunia, dari Fir'aun, dan menjadi bagian dari Fir'aun. Ya. Dan ketika Musa dan pengikutnya datang bermaksud untuk menyerbu negeri Madian, maka ya, sebelumnya Bal'am bin Bawra ditugaskan untuk mencegat Nabi Musa dan utusannya, tapi Bal'am bin Bawra masih ingat bahwa dia adalah orang yang punya doa yang kabul, hingga pada satu malam dia berdoa, tapi qadarullah Allah mengabarkan bahwa sekarang doa dia tidak termasuk doa yang makbul. Akhirnya bukannya tobat, Bal'am bin Bawra ini kemudian mengatakan ke masyarakat Madian bahwa ya karena dia tahu persis itu gimana sifat kaum pengikutnya Nabi Musa, termasuk dia, akhirnya dia tawarkan kepada Fir'aun dan masyarakat Madian untuk menawarkan Musa dan pengikutnya dengan kemegahan seperti yang dia dapatkan.
Dan benar saja pada saat Musa dan pengikutnya datang, ditawarkan kemegahan dunia, gemerlap keindahan dunia, dan banyak sekali pengikut Nabi Musa yang akhirnya murtad karena godaan dunia. Sampai sedemikian kacaunya. Ya, itu kisah Bal'am bin Bawra, seorang yang tadinya doanya selalu makbul, akhirnya pun murtad dan mati dalam kekafiran, gitu ya. Kalau kita melihat sirah nabawiyah di zaman Rasulullah, pada saat muncul nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab, Rasulullah mengutus salah seorang sahabat yang masuk ke dalam, pada awalnya ya, masuk ke dalam deretan sahabat utama yang bernama Ar-Razal bin Unfuah, ya. Rasulullah mengutus orang ini untuk mendakwahi para pengikut ya Musailamah Al-Kadzab. Tapi apa yang terjadi? Musailamah Al-Kadzab justru bisa membeli, gitu ya, membeli orang ini untuk uh, untuk bisa ikut dengan dia, untuk murtad, gitu ya, untuk murtad dan tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Padahal pada awalnya Ar-Rajal bin Unfuah ini adalah seorang sahabat utama. Walaupun ya tentu saja Rasulullah sudah faham lah ya, sudah faham bahwa Ar-Rajal bin Unfuah ini memang akan menjadi orang seperti itu. Jadi pada episode sebelumnya uh, ada beberapa sahabat yang berkumpul, salah satunya di sana ada uh, Imam Bukhari ya, kalau nggak salah ya. Um, Nah, kemudian Rasulullah mengatakan dari yang kumpul itu bahwa salah satu dari mereka akan murtad dan nanti di akhirat Allah akan membesarkan gigi gerahamnya sampai sebesar gunung Uhud, gitu ya. Dari yang kumpul-kumpul itu sudah pada mati semua, tinggal Abu Hurairah, bukan Imam Bukhari, tinggal Abu Hurairah dan Rajal bin Unfuah ini. Dan akhirnya pada satu kesempatan Rajal bin Unfuah ini, ana lupa kalau nggak salah di perang apa gitu ya, dia terbunuh dan Abu Hurairah bersyukur karena ternyata yang dimaksud Rasulullah akan masuk neraka dengan gigi geraham dibesarkan sebesar gunung Uhud itu bukan dia, tapi orang yang tergoda dengan dunia ini, Ar-Rajal bin Unfuah. Demikian, jadi dari banyak kisah-kisah yang lain, tapi ini kisah yang mungkin bisa kita tadabburi. Seorang sahabat yang didikan langsung dari Rasulullah, didikan langsung dari Nabi Musa pun bisa bisa tergelincir ya, bisa tergoda dengan godaan dunia, apalagi kita. Makanya banyak-banyaklah kita berlindung dan Masya Allah, Ana menyampaikan ini sebagai kewajiban kita untuk saling menasehati. Jangan pernah berpikir bahwa Ana juga sudah selesai dengan urusan cinta dunia. Masya Allah. Kita semua berharap, tapi ya tolong jangan pernah berpikir bahwa Ana sudah selesai dari ini. Kita sama-sama belajar. Ayo kita lanjutkan. Wah, rahimakumullah. Jadi dunia ini diciptakan dengan beberapa potensi untuk merusak kita. Banyak sekali yang disampaikan ulama. Ana coba sajikan dalam tiga poin, tiga versi. Yang pertama, dunia ini yang paling mengerikan adalah dunia bisa merusak keikhlasan niat kita. Dunia merusak keikhlasan niat. Ya. Karena kecintaan kita kepada dunia, kadang kita bisa melakukan ibadah bukan untuk Allah, tapi untuk kebutuhan kita, mendapatkan gitu ya, mendapatkan apa yang kita butuhkan dari dunia ini. Ya. Misalnya kita bersedekah bukan untuk amalan yang bisa memadamkan api neraka misalnya, tapi bersedekah karena mengharapkan imbalan yang lebih besar dari Allah untuk bisa melapangkan bisnis gitu ya. Jadi pada satu kesempatan pertemuan bisnis, Ana pernah mendatangi ini dan Masya Allah kondisinya seperti itu. Ya, untuk menjalankan bisnis yang bagus bla bla bla, maka antum perlu istighfar sekian ribu per hari, sholat duha sekian bla bla bla. Semua ibadah yang baik, ya, semua ibadah yang baik. Tapi intinya ternyata tidak diarahkan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan
kebutuhan-kebutuhan dunia. Jadi bercampur gitu ya. Sedangkan yang diinginkan Allah adalah yang sering kita baca, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah, bukan untuk dunia itu sendiri, ya. Dan ini halus sekali. Setan bermain dengan sangat halus, ya. Dengan sangat halus, ya. Setan memanfaatkan dunia dengan sangat-sangat halus sehingga padahal ini sangat-sangat penting, ya. Jadi begitu kita tergelincir beribadah bukan untuk Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan ibadah, tujuannya atau terbersit bagian dari tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Demi Allah, yang namanya dunia ini, ya, rezeki yang ditakdirkan Allah untuk kita itu sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta ini. Ya, kalau kita ditakdirkan untuk menjadi orang kaya misalnya, ya kita akan jadi orang kaya. Terlepas dari kita sholat duha atau enggak, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita ditakdirkan Allah untuk punya mercy, ya kita akan tetap punya mercy terlepas dari kita bersedekah atau tidak. Kalau logikanya, kalau dunia ini dibagikan Allah karena pengaruh ibadah kita, maka sudah jelaslah harusnya sahabat-sahabat itu adalah orang-orang kaya semua. Ya enggak? Dan orang-orang kafir harusnya adalah orang-orang yang paling kere di dunia ini karena mereka tidak pernah beribadah kepada Allah. Nah, inilah kondisi yang kadang dengan halus setan menggelincirkan niat kita, merusak keikhlasan kita beribadah bukan untuk Allah tapi untuk dunia, ya. Padahal di Quran surat Al-Bayyinah yang insya Allah kita hafal ini, "Wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Ya. Tidak disuruh menyembah Allah kecuali memurnikan ketaatannya, mukhlisin, ikhlas. Ya. Ini peringatan-peringatan bagi kita. Khair, tergelincirnya niat kita itu tentunya akan merusak amal-amal kita ya, karena kita paham innama a'malu bin niat. Amal itu tergantung niatnya dan seorang hanya akan mendapatkan sesuai niatnya. Jadi kalau kita niat hijrah karena Allah dan Rasul, hijrahnya ya akan dapat itu. Tapi kalau kita hijrahnya hanya untuk dunia, untuk wanita, maka hijrahnya sesuai kemana ia hijrah. Jadi sekali lagi, dunia akan sangat berpotensi menggelincirkan niat kita. Akhirnya kita lanjutkan. Pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in ya, tabi'in itu setelah zaman sahabat, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, termasuk salah seorang tabi'in yang utama gitu ya. Dan salah satu hobinya Abdullah bin Mubarak ini gerilya, nemuin para sahabat-sahabat karena beliau nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Jadi beliau gerilya mencari dan memperhatikan kehidupan para sahabat. Dan salah satu yang beliau sebutkan adalah para sahabat itu sering menangis pada saat membaca Quran. Ya. Ketika disarikan, yang paling sering menangis adalah pada saat mereka membaca Quran surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Apa sih isinya sampai yang membuat para sahabat orang-orang mulia itu menangis? Ternyata isinya adalah seperti ini. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ayat ke-16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Antum silakan tadabbur itu juz aman, di sana banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk tidak tergelincir dengan kehidupan dunia, ya. Karena ini salah satu bagian dari tauhid yang paling penting untuk kita dalami. Khair, potensi yang kedua dari dunia ini adalah merusak sikap kita. Kalau tadi itu niat di dalam, yang kedua sikap kita, ya, pola pikir kita, mindset kita.
Ketika kita sudah tergoda oleh dunia, maka sangat mungkin akan muncul sikap hubbud dunia, cinta dunia, ya. Yang tadi hadisnya yang menjadi sumber kelemahan kita adalah hubbud dunia wa karihatil maut, cinta dunia sampai takut mati. Takut mati, takut meninggalkan dunia, ya. Kalau kalau cinta dunia itu sudah mulai merasuk ke dalam diri kita, maka kita akan bisa dengan mudah mengorbankan ibadah untuk kepentingan-kepentingan dunia. Ya. Pokoknya yang utama itu jadi mengejar dunia, kerja kita, kuliah kita, organisasi kita, ya, yang tentunya tidak beririsan langsung dengan kehidupan akhirat kita, kepentingan akhirat kita. Ya. Dalam kondisi sederhana nanti akan kita rasakan sholat jadi sulit, khusyuk gitu ya. Kenapa? Karena ya isinya kita takbir Allahu Akbar, tapi begitu takbir tidak akbarnya itu hilang. Harusnya yang kita nyatakan maha besar, tapi kemudian ya nggak besar-besar amat karena masih lebih penting PR kita, masih lebih penting tugas kita, kerjaan kita, gitu ya. Sulit untuk khusyuk ketika dunia sudah menguasai hati kita. Ketika harta sudah menguasai hati kita, berat banget untuk sedekah, untuk zakat, untuk berbagi, gitu ya. Ini hubud dunia itu akan sangat berpotensi mengorbankan ibadah kita hanya untuk kepentingan dunia. Ya, sikap yang salah satunya adalah salah konsep hidup. Kita sering diracuni bahwa hidup itu harus seimbang, gitu ya. Bahasanya dipakai Arab lagi, tawazun, gitu ya. Keseimbangan hidup, bahwa hidup itu kehidupan dunia, kepentingan dunia itu sama dengan kepentingan akhirat. Nah, ini mindset yang salah total. Ya, dalam Islam Allah mengatakan Allah menciptakan sesuatu itu berpasangan, barat, timur, laki, perempuan dan sebagainya. Artinya dunia dan akhirat itu dua hal yang berbeda. Pada saat kita mendekati dunia, pada saat itu juga kita sedang menjauhi akhirat dan sebaliknya. Kalau gitu keseimbangan itu seperti apa? Keseimbangan itu adalah bagaimana kita memanfaatkan dunia ini untuk ya kebahagiaan dunia ini, yaitu iman kita untuk mendapatkan kebahagiaan kita di akhirat. Ya, bukan malah mengorbankan atas nama keseimbangan tadi. Ini yang sering kita salah konsep. Karena nggak bakal seimbang. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula dan sebagainya di Quran surat Ad-Duha dan lain-lain banyak. Ya, Allah mengatakan bahwa dunia itu, akhirat itu lebih baik, lebih utama dari dunia. Jadi nggak bisa kita katakan dunia dan akhirat seimbang, sama. Gitu ya. Kita punya porsi di dunia yang harus kita perjuangkan, tapi bukan tujuan kita dan tidak bisa disamakan. Gimana mungkin disamakan ya? Surga terendah itu, surga yang paling ecek-ecek itu, kata Rasulullah, itu nilainya sama dengan 10 kali kerajaan terbesar di dunia. Surga yang paling rendah 10 kali kerajaan terbesar di dunia. Gimana kita mau bilang sama? Jauh, ya, nggak bisa kita samakan. Ya, di akhirat nanti kata Rasulullah mengingatkan ada ahli neraka yang diambil dari orang yang paling berbahagia di dunia, ya, nggak pernah sedih, nggak pernah susah di dunia, tapi akhir hidupnya di neraka. Kemudian orang ini dicelupkan ke surga, ke neraka, dicelup sedikit saja kemudian diangkat, dicelup ya, bukan diubek-ubek gitu. Dicelup, kemudian diangkat, kemudian ditanya bagaimana rasanya di neraka, maka dia mengatakan bahwa tidak pernah ada, seperti tidak pernah merasakan kebahagiaan di dunia. Padahal itu baru secelup. Atau sebaliknya, ahli surga yang paling susah hidupnya di dunia, kemudian masuk surga, ya, tapi dia dicelupkan sedikit saja, baru dicelupkan saja nih, belum dimasukkan, dicelupkan saja sedikit dari kenikmatan surga, kemudian ditanyakan gimana, dan dia seperti sudah melupakan semua kesusahan yang pernah ada di dunia. Jadi nggak pernah seimbang, nggak pernah sebalance gitu ya, nggak pernah bisa kita samakan. Ya, sebagai seorang muslim, keutamaan kita adalah mengutamakan akhirat. Baik, potensi yang ketiga, jadi yang pertama tadi masuk ke dalam hati, merusak niat. Yang kedua, merusak sikap kita. Tentunya sikap kemudian akan tercermin dalam amal kita, cara kita berperilaku.
Ya, ini potensi yang ketiga, dirusak yang ketiga, merusak amal, yaitu mencari dunia mati-matian sampai mengalahkan akhirat. Ini actionnya dari sikap kedua tadi. Ya, hati-hati, Allah membenci orang yang ini anak lupa hadis, redaksi hadisnya, tapi kira-kira isinya orang yang menjadi singa di waktu siang, tapi menjadi bangkai di waktu malam. Atau di hadis yang lain, keledai di waktu siang, tapi menjadi bangkai di waktu malam. Maksudnya orang yang luar biasa kerja mencari dunia, habis-habisan, mati-matian, tapi pada saat malam tidak ada sedikit pun waktu yang dia persembahkan untuk Allah. Padahal pada saat mencari dunia itu luar biasa habis-habisan gitu ya. Em, Gambaran yang lain adalah ada orang-orang yang ahli urusan dunia tapi bodoh di urusan akhirat. Nah, ini yang mungkin kita harus hati-hati kalau kita terlalu fokus dengan kegiatan-kegiatan yang eh, apa namanya, fokusnya bukan untuk kepentingan akhirat, luar biasa kita kita upayakan gitu ya. Tapi untuk kepentingan dunia ya sekedarnya saja gitu ya. Ini kan bahaya gitu ya. Antum kuliah seminggu 7 hari segala 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 tugas, segala PR, segala cara online offline kita kerjakan mati-matian. Tapi pada saat untuk liko, pada saat untuk BMK, aduh gitu ya. Hati-hati, jangan-jangan Allah memang sengaja menjauhkan kita ini. Pada saat kita untuk organisasi yang punya kepentingan dakwah, lemes banget. Tapi untuk organisasi yang apa namanya, orientasinya, juntrungannya, kegiatannya nggak begitu nggak begitu mengangkat agama Allah gitu ya. Justru kita malah semangat. Nah, ini hati-hati ya. Jangan-jangan kita sudah termasuk bagian dari orang yang dirusak oleh dunia ini. Allah membenci orang yang ahli urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat ya. Jadi ini yang pola aktivitas kita. Kalau tadi niat, sikap, ini pola aktivitas kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang eh, luar biasa bekerja untuk dunia, kuliah, organisasi, politik dan sebagainya, tapi justru itu menghancurkan akhirat kita. Kita eh, hisap sendiri, kita hitung-hitung sendiri diri kita, ya. Jangan sampai antum kalau anak misalnya bahasa Inggris gitu ya, pronunciation-nya bagus, speaking-nya bagus, tapi begitu urusan makhraj huruf, baca Quran aja nggak bener gitu ya. Nah, ini jadi salah gitu ya. Jadi salah. Hal yang utama untuk bisa baca Quran malah kita remehkan gitu ya. Padahal ilmu-ilmu dunia yang mubah saja gitu ya. Itu malah kita utamakan. Ya. Perilaku selanjutnya adalah yang berhasil, yang mungkin bisa merusak kehidupan kita adalah kita menjadi rakus untuk memiliki dunia. Dunia ini menjadi seperti sesuatu yang harus kita miliki sebanyak-banyaknya gitu ya. Padahal kita sendiri tahu, sadar bahwa sebanyak apapun akan kita tinggalkan gitu ya. Dan yang lucunya sebetulnya kan apa yang kita kejar itu sudah ditentukan oleh Allah. Harta kita mau semana itu sudah ditentukan. Kalau takdir kita adalah takdir Abdurrahman bin Auf, ya kayalah kita. Tapi masalahnya setelah kita kaya, apakah kita dikuasai dunia ataukah kita yang menguasai dunia? Ya. Ini mengingatkan pada satu kisah Abdurrahman bin Auf. Antum tahu salah seorang sahabat yang paling kaya gitu ya, selain Utsman bin Affan. Tapi kekayaan itu nggak lantas membuat dia rakus untuk memilih dunia. Kenapa? Karena Rasulullah Maha Gurunya juga mencontohkan seperti itu. Antum bisa bayangkan pada satu kesempatan Abdurrahman bin Auf makan kurma. Kalau kita bilang kurma super ya, kurmanya agak gede gitu ya. Dan dia menangis untuk dua hal. Sahabat bertanya, kenapa antum menangis ya Abdurrahman? Yang pertama, kata beliau, beliau menangis karena mengingat Rasulullah sendiri nggak pernah makan kurma yang baik ya.
Rasulullah nggak pernah makan kurma berkualitas. Ya, hanya pernah sekali pada kesempatan perang dan itu pun bukan kurma yang baik gitu ya. Dan sampai seperti itu Rasulullah. Dan Abdurrahman bin Auf menangis mengingat kondisi itu. Ya, hal lain yang membuat Abdurrahman bin Auf menangis adalah karena dia berpikir jangan-jangan kurma yang baik ini, kelebihan kebaikan dunia ini adalah balasan Allah yang dicepatkan, yang didahulukan. Balasan dari Allah yang didahulukan di dunia sehingga di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Masya Allah, ini gambaran bagaimana sikap seorang sahabat kepada dunia. Dan ini tentunya jauh sekali dengan kita gitu ya. Kita bisa bermegah-megah, kita bisa tidur di tempat tidur yang masih nyaman, rumah yang masih layak. Padahal Rasulullah dan para sahabat hidup dalam kondisi yang seperti itu. Ya, Rasulullah sebagai penguasa Jazirah Arab, penguasa bisa dibilang penguasa peradaban pada waktu itu pernah ditanya sahabat kenapa tidak tidak berpenampilan seperti raja-raja Persia dan sebagainya. Dan Rasulullah menjawab sederhana, apa peduli kepada dunia? Ya, kepedulian seorang Rasulullah itu justru bukan pada dunia, walaupun beliau sangat-sangat bisa untuk semua itu. Ya, jadi ini gambaran kepada kita bahwa kita sangat tidak pantas untuk mengejar dunia mati-matian. Ya, malulah kita, walaupun mungkin kita mampu, walaupun nanti suatu saat Allah mudahkan antum untuk punya rezeki yang banyak, tapi ingatlah, malulah sama Rasulullah dengan para sahabat. Jangan terlalu rakus. Ya, gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kepentingan akhirat kita. Walaupun ya kita punya wala tansa nasibaka minad dunya. Nggak boleh juga kita terus melupakan dunia. Akhir, Anda coba sederhana simpel tapi lama juga ini akhirnya ya. Ya, bagian yang lain dari potensi dunia merusak amal adalah kita pada kondisi tertentu ini sudah rusak, maka kita jadi menghalalkan segala cara ya. Kita sering dengar halal haram hantam gitu ya. Padahal eh, inti dari sunnah itu menurut para ulama ada tiga. Yang pertama niat yang lurus, yang kedua ittiba dalam ibadah, ibadah harus ada tuntunan, dan yang ketiga adalah makan yang halal dan baik. Nah inilah yang coba digelincirkan, yaitu kita merusak diri kita dengan dunia karena kebutuhan makan, karena kebutuhan harta, karena kebutuhan dunia, maka segala sesuatu kita lakukan termasuk yang haram. Ya. Padahal kita paham bahwa Nabi Adam diusir karena makan sesuatu yang haram. Rasulullah pernah pernah uh, salah seorang cucunya ya, anak lupa Hasan atau Husain gitu ya, makan kurma zakat. Padahal waktu itu cucunya baru umur 4 tahun, belum taklif lah ya, belum kena hukum sebetulnya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Ya Rasulullah sampai mencongkel dan mencongkel mulutnya, memukul-mukul pundak cucunya yang baru 4 tahun itu sampai memuntahkan lagi. Karena Rasulullah dan keluarganya diharamkan makan harta zakat gitu ya. Kita juga sudah paham kisah Abu Hanifah ya, yang makan buah yang mengalir dan seterusnya gitu ya. Atau ada kisah Abdullah bin Mubarak tadi, seorang tabi'in yang kemudian kerja jadi penjaga kebun buah delima. Satu hari tuannya ini nyuruh Abdullah bin Mubarak ini untuk ngambilin buah yang manis. Ya, akhirnya sama Abdullah bin Mubarak diambilin lah sembarang gitu ya, dan tuannya bertanya kenapa kamu nggak tahu mana delima yang manis, mana delima yang nggak manis. Ya nggak tahu, karena Tuhan menyuruh saya untuk menjaga, bukan untuk mencicip. Dan saya menjaga perut saya untuk tidak makan sesuatu yang bukan hak saya. Sampai segitunya. Ya, menjaga hak. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi pada dasarnya dunia ini remeh.
ya. Tapi menjadi berat kalau kita ambil dengan cara yang haram. Tolong ingat ini ya. Halal dunia ini kalaupun halal hisapnya lama, dan kalau haram hisapnya pedih, ya. Dunia itu kalau halal hisapnya lama, perhitungannya lama. Itu kalau harta halal, dan kalau harta haram hisapnya pedih. Terus gimana sikap kita? Yang pertama, tentunya kita murnikan lagi keikhlasan kita, ibadah hanya untuk Allah. Kalau antum suka baca surat Al-Kahfi di ayat terakhir ya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Ayat terakhir ini ya. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh. Wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, antum tiap Sabtu, tiap Jumat ya, tiap Jumat mungkin baca Al-Kahfi di ayat terakhir ini. Ya, atau eh, banyak sekali ayat-ayat yang lain yang tadi di awal sudah Anda sampaikan. Yang kedua, sikap kita harusnya kita menahan diri dari menguasai, dari rakus akan kemewahan dunia. Ya, tawaduk, merasa cukup lah. Ambil secukupnya saja. Antum mungkin nanti diberikan rezeki yang berlebih, tapi itu menjadi cobaan buat antum. Mampu nggak antum untuk tawaduk dan wara? Ya, untuk tidak berlebih-lebihan dengan dunia. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Ya, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan berharap ampunan dari Allah. Akhir. Jadi jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup kita, tapi dunia ini uh, perlintasan saja. Kalau kata Nabi Isa alaihissalam, dunia ini cuma jembatan, jadi nyebrang saja, nggak usah dihias jembatannya gitu ya, cuma lewat doang gitu ya. Ada hadis dari Umar bin Khattab yang antum bisa baca, aku tidak suka dunia ini kecuali pada 3 hal, ya silakan antum baca. Kesimpulan dari materi yang Anda sampaikan, yang pertama, kita harus kenali dunia ini, karena tak kenal maka tak selamat. Kalau dalam istilah perang itu, kenali musuhmu, kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 kali perang, 1000 kali menang. Kita harus tahu dulu musuh kita ya, yang kita hadapi. Jadi kita kenali dunia. Ini salah satu modal kita. Dan nah yakin, anak dan mungkin beberapa dari kita juga sudah banyak bermaksiat, tapi sekarang kita paham bahwa taubat harusnya bukan permohonan ampunan kita, bukan hanya karena maksiat yang kita lakukan, tapi juga karena kesalahan niat kita. Ya, mudah-mudahan kesalahan niat, tergelincir niat itu bukan bukan Allah masih berkenan mengembalikan amal ibadah kita kalau kita hanya tergelincir gitu, kalau kata ulama ya. Awalnya niatnya baik, kemudian di perjalanan kita tergelincir, maka kalau kita bertobat, insya Allah akan dikembalikan pahalanya sesuai dengan niat awal kita, bukan karena tergelincir. Jadi kita perlu beristighfar, kita perlu berdoa. Yang pertama, lazimkan berdoa seperti doa Rasulullah, ya, yang pernah kita bahas. Allahumma sabit qalbi ala dinik, ya, tetapkan hatiku pada agamamu ya Allah. Doa yang kedua mungkin doa supaya tidak dijadikan dunia ini prioritas, keutamaan dalam hidup kita ya. Allahumma la taj'al ad-dunya akbaru minna. La taj'al, jangan jadikan. La taj'al ad-dunya, jangan jadikan dunia ini akbaru minna. Jadi sesuatu yang akbar, sesuatu yang besar untuk diri kami. Kita berlindung. Dan yang terakhir, kita istighfar untuk kesyirikan yang tidak kita ketahui. Silakan antum hafalkan atau mungkin sudah hafal ya. Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung dari kesyirikan yang kami ketahui, dan beristighfar mohon ampun dari yang tidak kami ketahui. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Sekali lagi, ini kita berbagi ilmu. Mohon doakan supaya Anda juga diberi kekuatan untuk bisa terus mencoba mengamalkan apa yang Anda sampaikan,
Jangan pernah berpikir bahwa ana juga sudah lolos, kita semua masih di dunia, jadi masih semua berpeluang untuk tergelincir. Semoga Allah menguatkan hati kita. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.